Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firani Wulandari dengan NIM 1808134. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya routing jaringan atau routing perangkat dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Hal yang pertama yang harus disiapkan adalah perangkat-perangkat yang kita gunakan dalam proses routing itu sendiri. Yang pertama adalah kita masukkan dua router untuk tiap jaringan, kemudian kita pilih switch-nya, ditaruh di bawah router, dan end device-nya kita menggunakan PC. Kemudian kita pilih koneksi yang akan digunakan. Koneksi di sini maksudnya adalah kabel yang akan digunakan. Kita bisa menggunakan automatically choose connection type. Jadi di sini akan langsung muncul secara otomatis kabel yang sesuai dengan setiap perangkat. Tetapi apabila teman-teman juga ingin menggunakan kabel secara manual, teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan setiap perangkat dan teman-teman memilih sendiri kabelnya. Untuk router dengan router, kita harus menggunakan kabel tipe crossover. Atau bisa juga menggunakan otomatis itu sendiri, automatically. Di sini akan langsung muncul kabel tipe cross. Sedangkan untuk switch dengan router itu harus menggunakan kabel tipe straight. Begitupun dengan PC dengan switch, itu juga harus menggunakan kabel tipe straight. Di sini pilih fast Ethernet 0, kemudian fast Ethernet 01. Di sini juga kita hubungkan switch dengan router fast Ethernet 11 dengan fast Ethernet 01. Lebih mudahnya teman-teman bisa menggunakan yang auto. Pasangkan kepada setiap device. Nah, sampai di sini teman-teman bisa merapikan terlebih dahulu setiap device-nya supaya terlihat lebih rapih. Sampai di sini, teman-teman bisa langsung setting routernya terlebih dahulu. Setting router ini adalah kita menyambungkan atau memasukkan IP address antara router, di sini router 2 ya, dengan router 3. Caranya dengan kita masuk ke bagian CLI. Kita klik dulu device-nya, kemudian akan muncul, kita masuk ke CLI. Pada bagian ini kita ketikkan no. Kemudian klik enter pada keyboard, masukkan perintah enable, kemudian masukkan perintah configure terminal. Pada bagian ini kita akan masukkan terlebih dahulu IP address untuk router 2 dengan router 3. Caranya kita masukkan dulu kabel yang digunakan ya. Di sini kan FA01. Berarti di sini adalah FA0/0. Interface FA0/0, kemudian kita masukkan IP address-nya. 10.1.1.1 255.0.0.0. Enter, beri perintah no shutdown, enter, exit. Setelah itu kita masukkan IP address untuk router dengan switch-nya. Caranya kita masuk ke interface FA0/1. Setelah tadi 0/0, maka yang ini 0/1 untuk menyambungkan router dengan switch-nya. Memberikan IP address kepada router dengan switch. IP address
192.168.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Beri perintah null shutdown, enter, exit. Selesai untuk router 2. Di sini terlihat berubah. Bagian ininya di sini masih merah, di sini sudah ada hijau dan oranye. Kemudian kita lakukan kepada router yang ketiga. Lakukan hal yang sama tetapi berbeda di bagian IP address-nya. Typo, teman-teman walaupun typo masih bisa melanjutkan lagi di bawah ya, memasukkan perintahnya kembali. Configure terminal, interface FA040, .1.1.1.2 karena tadi di sini 10.1.1.1. Subnet masknya sama. Beri perintah null shutdown, exit. Kemudian kita setting lagi untuk interface antar switch dengan router. Pada bagian sini kita kan sudah menggunakan 10.1. Pada bagian sebelah kanan kita akan menggunakan 20.1. Masukkan juga subnet masknya. Enter, null shutdown, enter, exit. Setelah kita setting routernya, kemudian kita setting juga PC-nya atau untuk alamat IP address setiap PC. Alamatnya sama dengan router dengan switch tadi, 192.168.10.2. Karena tadi kita sudah menggunakan 10.1 untuk router dengan switch, maka pada PC kita menggunakan 10.2. Subnet masknya akan muncul dengan sendirinya. Kemudian default gateway-nya kita menggunakan alamat alamat IP router dengan switch yang tadi, yaitu 10.1. Lakukan juga hal yang sama dengan PC 3 dengan membedakan IP address bagian belakangnya. Default gateway-nya sama, tetap 10.1. Untuk bagian ini karena kita menggunakan 20.1, maka IP address-nya jadi 20.2 dengan default gateway 20.1. Lakukan hal yang sama dengan PC 7. Selesai. Kemudian teman-teman bisa menambahkan notes di atas setiap device supaya lebih mudah untuk proses memasukkan IP nantinya, supaya tidak lupa.
kemudian bisa disesuaikan saja. Jika sudah selesai, teman-teman bisa mengetes jaringannya dengan cara mengirimkan pesan atau mengirimkan ping dari misalnya PC4 ke PC5. Kita kirimkan pesan, hasilnya berhasil, successful, tetapi untuk PC4 ke PC6 gagal karena kita belum setting routernya antara router 2 dengan router 3. Caranya untuk setting routernya itu kita menggunakan CLI yang tadi. Kita gunakan perintah IP route. IP route dari router 2 ke router 3. Kita ketikkan nomor IP address router 3. Tetapi di sini kita menggunakan 20.0, jadi kita mengambil jaringan yang paling bawah dari nomor 20 ini, dari IP yang 20.1. Kemudian kita masukkan subnet masknya dan masukkan juga IP address yang antar routernya 10.1.1.2. Kemudian klik enter. Selesai untuk router 2, kemudian kita lakukan hal yang sama dengan router 3. .192.168.10.0 10.1.1.1. Selesai. Cara mengetesnya adalah kita ke PC4, bisa sih menggunakan pesan ini, tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa menggunakan command prompt. Kita ping dari PC4 ke PC6, dari sini ke sebelah sini. Cara pingnya adalah kita masukkan perintah ping, kemudian kita masukkan IP address yang dituju. 192.168.20.2. Nah, di sini terlihat ada balasan 2 kali. Memang tidak langsung berhasil ya. Artinya kita membutuhkan waktu dari PC4 ke PC6 ini untuk mengirimkan pesan. Untuk pertama kali mungkin masih ada request timeout, tapi untuk yang kedua kali dan seterusnya biasanya akan lancar jaringannya, atau akan lancar dalam mengirimkan ping atau mengirimkan pesannya. Kita coba untuk yang kedua kali dengan alamat yang sama ke PC6. Nah, di sini terlihat langsung ada reply. Sebelumnya masih ada request timeout, tapi di sini sudah reply semua dan terkirim ke empat-empatnya. Tidak lost di jalan karena untuk yang pertama kali ini ada lost 2 kali. Artinya ini sudah berhasil untuk routingnya dari PC4 ke PC6. Kita coba ke PC7. PC7 di sebelah sini, dari PC4 ke PC7. 192.168.20, mohon maaf ini typo ya, .3.
tapi ada reply selanjutnya ya. Kita ping untuk yang kedua kali. Langsung ada reply dari PC7-nya. Berarti sudah berhasil. Teman-teman juga bisa mengetes jaringan ini dengan menggunakan pesan yang ini. Misalnya dari PC4 ke PC6, successful. Dari PC4 ke PC7, successful. Dari PC5 ke PC6, successful. Dari PC5 ke PC7, successful. Begitupun sebaliknya ya. PC6 ke PC5, successful. PC6 ke PC4, successful. PC7 ke PC5, successful. Terakhir PC7 ke PC4. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.